Halo, guys. Kali ini Mimin akan membahas pemain timnas Jepang yang patut diwaspadai melawan timnas Garuda di GBK pekan depan. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pada tahu siapa saja pemain timnas Jepang asuhan pelatih Hajime Moriyasu tersebut, terutama yang patut diwaspadai saat mereka mencoba menjebol gawang Marten Paes. Seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ya buat yang belum subscribe, agar channel Mimin bisa lebih berkembang ke depannya, dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah pada subscribe channel Mimin. Lanjut. Timnas Jepang telah merilis daftar pemain yang akan berlaga melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November tahun 2024 ini akan mempertemukan Jepang yang saat ini memimpin grup C dengan Indonesia yang berada di posisi kelima. Jepang datang dengan skuad terbaik mereka, termasuk sejumlah pemain kunci yang tengah menunjukkan performa apik di level internasional, seperti Reo Hatate yang baru saja mencetak gol di Liga Champions bersama Celtic, serta Takefusa Kubo yang menjadi andalan di lini depan. Meskipun diunggulkan, Jepang tak menganggap remeh timnas Indonesia yang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Pemain kunci yang diperkenalkan Jepang untuk laga melawan Indonesia, Jepang datang dengan sejumlah pemain berpengalaman dan bintang muda yang siap menambah kekuatan skuad. Reo Hatate, gelandang yang tampil luar biasa bersama Celtic di Liga Champions, akan menjadi andalan pelatih Hajime Moriyasu di lini tengah. Hatate dikenal dengan kemampuan olah bola dan visi permainan yang sangat baik, yang diharapkan dapat mengatur ritme permainan Jepang selama laga. Daftar pemain Jepang yang akan lawan timnas Indonesia, termasuk pencetak gol di Liga Champions bersama Celtic. Jepang membawa Reo Hatate dan Takefusa Kubo untuk hadapi Indonesia di GBK pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang telah merilis daftar pemain yang akan berlaga melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November tahun 2024 ini akan mempertemukan Jepang yang saat ini memimpin grup C dengan Indonesia yang berada di posisi kelima. Jepang datang dengan skuad terbaik mereka, termasuk sejumlah pemain kunci yang tengah menunjukkan performa apik di level internasional. Seperti Reo Hatate yang baru saja mencetak gol di Liga Champions bersama Celtic, serta Takefusa Kubo yang menjadi andalan di lini depan. Meskipun diunggulkan, Jepang tak menganggap remeh timnas Indonesia yang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Pemain kunci yang diperkenalkan Jepang untuk laga melawan Indonesia. Jepang datang dengan sejumlah pemain berpengalaman dan bintang muda yang siap menambah kekuatan skuad. Reo Hatate, gelandang yang tampil luar biasa bersama Celtic di Liga Champions, akan menjadi andalan pelatih Hajime Moriyasu di lini tengah. Hatate dikenal dengan kemampuan olah bola dan visi permainan yang sangat baik, yang diharapkan dapat mengatur ritme permainan Jepang selama laga. Selain Hatate, Takefusa Kubo juga akan menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia. Pemain sayap berusia 23 tahun ini memiliki kecepatan luar biasa serta teknik dribble yang membuatnya sangat sulit untuk dihentikan. Kubo, yang kini tampil reguler di La Liga bersama Real Sociedad, akan menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh skuad Garuda. Absennya Ayase Ueda dalam skuad Jepang. Meski membawa skuad terbaik, Jepang akan bermain tanpa bomber utama mereka, Ayase Ueda, yang absen dalam laga melawan Indonesia. Ueda tampil gemilang dengan mencetak 2 gol saat Jepang menang besar 5-0 melawan Bahrain. Meskipun kehilangan Ueda, Jepang tetap memiliki banyak pilihan striker berbahaya lainnya. Sebagai pengganti, pelatih Moriyasu memanggil Koki Ogawa yang juga rekan setim Kelvin Verdong di klubnya NEC Nijmegen, Belanda. Koki Ogawa akan mengisi posisi lini depan, memiliki kualitas dan potensi besar untuk menjadi ancaman di area penalti Indonesia. Hidemasa Morita dan Ko Itakura juga patut diwaspadai. Di timnas Jepang, Morita dimainkan bersama Wataru Endo. Sedangkan Ko Itakura sudah memperkuat timnas Jepang sejak level U21 terus berkembang hingga menjadi pilihan utama di timnas senior. Debutnya bersama timnas senior terjadi pada 2019 melawan Uruguay. Dan hingga kini Itakura sudah mencatatkan 33 caps dan 1 gol. Pemain berusia 27 tahun ini juga menjadi pilar utama Jepang pada Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka berhasil menembus babak 16 besar sebelum disingkirkan Kroasia. Dan Morita selalu bermain sejak menit awal pada 4 laga Jepang di grup C bahkan, saat Jepang bermain imbang 1-1 lawan Australia pada matchday keempat yang lalu, Morita dipercaya menjadi kapten.
Morita punya kaki kanan dan kiri yang sama baiknya. Morita juga cukup sering melepas tendangan dari luar kotak penalti di Liga Portugal. Namun, Morita tak cukup piawai dalam melakukan dribble. Hal ini tentunya harus diwaspadai oleh timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Sebab, Morita akan menjadi motor lini tengah Samurai Biru. Takumi Minamino adalah gelandang serang atau winger untuk timnas Jepang. Pada tahun 2020, ia ditarik oleh Liverpool dan menjadikannya pemain asal Asia pertama yang bermain untuk Liverpool. Bersama Liverpool, Minamino meraih gelar juara 1 Liga Utama Inggris, 1 Piala EFL, dan 1 Piala FA. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa dan Minamino sudah banyak pengalaman di luar negeri, sehingga timnas Indonesia patut waspada. Itulah beberapa nama yang patut diwaspadai dalam laga mendatang. Tetapi tentunya masih banyak lagi yang juga tidak bisa dianggap remeh, karena Jepang memiliki banyak pemain yang mumpuni, dan pengalaman yang tidak perlu diragukan. Daftar pemain timnas Jepang untuk laga melawan Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu membawa skuad yang lengkap untuk menghadapi Indonesia, dengan pemain-pemain berpengalaman serta talenta muda yang siap tampil maksimal. Berikut adalah daftar pemain timnas Jepang yang akan berlaga pada tanggal 15 November tahun 2024. Kiper, Zion Suzuki, Keisuke Osako, Kosei Tani. Bek, Yuto Nagatomo, Sogo Taniguchi, Ko Itakura, Ayumu Seko, Koki Machida, Yukinari Sugawara, Kota Takai, Daiki Hashioka. Gelandang, Wataru Endo, Junya Ito, Joel Chima Fujita, Daichi Kamada, Reo Hatate, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Takefusa Kubo. Penyerang, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kaoru Mitoma, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Kyogo Furuhashi, Yuki Ohashi. Dengan kekuatan penuh, Jepang memiliki kombinasi pemain berpengalaman seperti Yuto Nagatomo di lini belakang dan Wataru Endo di lini tengah, serta bintang muda seperti Kaoru Mitoma yang tampil impresif di Brighton Hove Albion. Kehadiran mereka akan menambah daya serang dan pertahanan Jepang dalam laga krusial ini. Ancaman Jepang di lini depan. Meskipun tanpa Ayase Ueda, lini depan Jepang tetap akan mengancam Indonesia. Koki Ogawa, yang memiliki pengalaman di Liga Jepang, bisa menjadi tumpuan serangan yang berbahaya. Di samping Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan Kyogo Furuhashi merupakan pemain yang punya kualitas tinggi dan dapat mencetak gol kapan saja. Kecepatan dan agresivitas para penyerang Jepang, yang dikenal dengan permainan cepat dan umpan-umpan akurat, tentu menjadi tantangan besar bagi lini belakang Indonesia. Timnas Indonesia perlu menyiapkan strategi yang matang untuk menghadapi ancaman dari para penyerang Jepang yang memiliki ritme permainan tinggi. Pelatih Hajime Moriyasu memutuskan untuk tidak membawa Ayase Ueda, meskipun dia tampil impresif di laga sebelumnya. Moriyasu memilih memberi kesempatan bagi striker lain seperti Koki Ogawa untuk tampil lebih banyak. Pemain kunci Jepang yang patut diwaspadai Indonesia, di antaranya ada Reo Hatate dan Takefusa Kubo menjadi dua pemain kunci yang dapat memberikan ancaman signifikan. Hatate dengan kemampuannya di lini tengah, sementara Kubo yang cepat dan lincah bisa menciptakan peluang dari sayap. Kekuatan utama timnas Jepang terletak pada kedalaman skuad mereka. Jepang memiliki banyak pemain berpengalaman yang dapat menjaga ritme permainan, serta talenta muda yang terus berkembang, menjadikan mereka lawan yang sangat tangguh. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, sementara Jepang memimpin klasemen dan menguasai klasemen grup C dengan perolehan 10 poin dari 4 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekat seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Pasukan Hajime Moriyasu itu telah menunjukkan performa yang apik. Jepang juga punya materi pemain mumpuni. Berbekal kemenangan besar melawan China 7-0, Bahrain 2-0, Arab Saudi 2-0, serta hasil imbang melawan Australia 1-1, Jepang hanya membutuhkan 2 atau 3 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. 20 pemain timnas Jepang abroad alias berkiprah di banyak klub besar di Eropa. Sepak terjang Jepang juga sudah terbukti sebagai tim paling konsisten di Asia. Ranking FIFA mereka menduduki urutan ke-15, jadi yang tertinggi dari negara lain se-Asia. Namun Jepang juga dinilai tidak akan menang mudah begitu saja atas timnas Indonesia yang akan punya keuntungan dengan dukungan dari puluhan ribu pendukung fanatik untuk memerahkan Stadion GBK.